Menikmati secangkir kopi panas ditemani dengan pisang goreng adalah perpaduan sempurna menjadi teman penyambut pagi atau saat sore menjelang bagi warga Minang di Sumatera Barat. Aroma pisang goreng yang kuat dengan suasana hangat bersama kerabat adalah sebuah cara sederhana menikmati hidup melalui suguhan hasil alam dari bumi ibu pertiwi. Dipersembahkan oleh Indonesia merupakan salah satu negara dengan mega biodiversitas atau negara yang memiliki kekayaan ragam hayati terbesar di dunia. Salah satunya adalah tanaman buah tropis. Namun masih banyak terdapat buah-buahan impor yang hadir di pasaran. Dan ditambah lagi dengan buah-buahan lokal yang memiliki keunggulan serta kualitas, namun belum begitu terdengar gaungnya. Lalu mampukah Indonesia menciptakan berbagai inovasi untuk menjamin keberlanjutan serta pengembangan kualitas ragam buah Nusantara menjadi yang terbaik di dunia? Selengkapnya dalam Jelajah Inovasi. Sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan plasma nutfah atau sumber daya genetik dan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Indonesia adalah satu-satunya tempat tumbuh dan berkembangnya aneka buah-buahan tropis. Dengan didukung teknologi dan pengetahuan para peneliti yang ada di Indonesia, maka negara ini akan mampu menghasilkan buah-buahan yang memiliki kualitas bagus. Bahkan, banyak yang menilai kualitas dan buah tropis terbaik di dunia berasal dari Indonesia. Dalam rangka Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, saya bersama jajaran Kementerian Pertanian merayakan hari ini dengan mengatakan buah Indonesia punya kualitas yang sangat bisa dijamin untuk tidak kalah dengan buah yang ada di dunia. Bahkan dengan budidaya yang baik, dengan varietas yang baik, insya Allah ini menjadi rahmat bagi petani-petani buah kita. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi buah nasional secara mandiri dan menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir terbesar buah-buahan tropis di dunia pada tahun 2045, Kementerian Pertanian terus konsisten melakukan pengembangan dari 2 lokasi penelitian buah lokal Badan Litbang Pertanian yang berada di Jawa Timur dan Sumatera Barat. Seperti di Batu, Jawa Timur, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika atau Balit Jestro telah menghasilkan berbagai varietas unggul jeruk ataupun buah subtropika lain seperti anggur atau lengkeng yang tidak tumbuh di Indonesia. Beragam varietas jeruk dihasilkan oleh balai yang berada di lereng Pegunungan Arjuno ini. Salah satu yang tersohor adalah jeruk keprok Batu 55. Sejak dilepas tahun 2000 yang lalu, hingga kini varietas ini telah mulai merajai pasar jeruk di dalam negeri. Ditambah dengan inovasi lain seperti budidaya berjenjang sepanjang tahun atau bujang seta. Pemerintah meyakini bahwa jeruk ini serta buah Nusantara lainnya akan mampu menembus pasar dunia. Bahkan untuk menjadi produsen buah tropis terbesar di dunia, Balai Penelitian Buah Tropika atau Balitbu Tropika yang berada di Solok, Sumatera Barat dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 tak kurang telah menghasilkan 15 buah varietas unggul baru. Pepaya dan pisang adalah 2 komoditas yang diunggulkan dari Balai Penelitian yang berdiri sejak 1984 ini. Varietas unggulnya antara lain pisang kepok Tanjung dan pepaya merah Delima. Pada tahun 1980, Nagari Selayo yang berada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dikenal sebagai salah satu penghasil pisang kepok yang tersohor.
Namun, pada tahun 1990, bisa dikatakan sekitar 90% pisang kepok di Nagari Salayo itu sudah punah karena serangan penyakit layu bakteri dan penyakit layu fusarium. Sehingga petani pun mulai meninggalkan pisang kepok dan beralih ke komoditas lain. Ya, Pak Anjung seorang petani di Kenagarian Salayo di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok ini dulu lumbung pisang. Di sini rata-rata setiap ada pasar pisangnya. Jadi dulu pisangnya di sini aslinya pisang kepok kuning. Jadi saat pisang kepok kuning ini diserang sama penyakit, akhir-akhirnya trauma lah semua petani ini seperti Pak Anjung ini. Ini bukit-bukit ini semua seluas 40 hektar nih kebun pisang semuanya dulu. Jadi saat itu datanglah dari pengunjung dari Balai Balibang. Datang mengunjungi Pak Anjung, bagaimana? Mau dijadikan sentral lagi ke Salayo ini enggak, Kabupaten Solok nih pisang. Pak Anjung mikir, bagaimana mau mikirnya? Sedangkan pisang yang dulu aja sakit, ditanam lagi sakit. Oh, nggak mungkin. Karena bibit yang dikasih contoh itu saya kecil, sebesar bibit kunir. Nah, tahu-tahu akhir-akhir saya nego 4 kali sama Balibang. Saya mau saya coba. Saya coba hanya pembukaan pertama 1 hektar. Akhir-akhir berhasil. Tahap pertama berhasil, akhirnya mulurlah perkebunan kita itu menjadi 5 hektar semuanya. Selama ini, masalah utama yang kerap dijumpai dalam budidaya pisang kepok adalah penyakit darah yang disebabkan serangga pengunjung bunga jantan yang hingga pada jantung pisang. Sehingga jika jantung tidak dibuang, tanaman akan terinfeksi bakteri. Kondisi ini diperparah oleh kebiasaan petani yang memotong batang, daun, dan tandan pisang menggunakan alat yang sebelumnya dipakai pada tanaman yang telah terinfeksi, sehingga menular kepada yang lain. Jadi prospek buah lokal Indonesia sangat menjanjikan karena dengan begitu banyaknya plasma nutfah buah tropika yang sampai saat ini masih terbatas untuk pengembangannya. Jadi untuk itulah kita dari Balai Pelitian Tanam Buah Tropika untuk mengangkat prospek buah lokal ini jadikan buah yang menjanjikan untuk masa depan Indonesia ke depan untuk perbuahan. Jadi terobosan dari Balai Pelitian Tanam Buah Tropika yang kita lakukan selama ini itu mensosialisasikan varietas, mensosialisasikan teknologi, dan langsung kita demo di lapangan. Jadi target-target kita dari petani atau masyarakat yang sangat antusias untuk mengembangkan pisang kepok Tanjung ini di Indonesia. Salah satunya yaitu varietas yang kepok selama ini hancur oleh penyakit layu bakteri. Solusinya kita harus ganti dengan varietas baru ini, yaitu varietas kepok Tanjung. Jadi tentunya buah kita kan di daerah tropis, punya kualitas, punya mutu yang sebenarnya berbeda dengan buah-buah subtropis tentunya. Dipersembahkan oleh penerapan mekanisasi modern 4.0 di bidang pertanian menjadi solusi dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Di antaranya adalah drone penebar benih padi, drone penyemprot pupuk, robot tanam padi, autonomous traktor, smart irrigation, traktor perahu, alsin panen dan olah tanah terintegrasi, UPJA Smart Mobile. Penerapan mekanisasi pertanian 4.0 diharapkan proses usaha tani semakin efisien guna menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Jayalah pertanian Indonesia. dipersembahkan oleh
Warlis Anjung adalah petani dari kelompok tani serba usaha yang sudah merasakan manisnya hasil dari budidaya pisang kepok. Hasil inovasi dari penelitian Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, dengan hasil panen yang melimpah serta berdaya jual tinggi, sehingga membuat penanaman pisang kepok Tanjung kembali menggeliat, yang berujung semakin meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan warga Nagari Salayo. Setelah evaluasi selama 10 tahun, penelitian Badan Litbang Pertanian akhirnya melahirkan inovasi sebuah varietas pisang yang tidak memiliki jantung, dan berarti tidak diperlukan lagi pekerjaan membuang jantung untuk mencegah penularan penyakit layu bakteri secara alami yang disebarkan oleh serangga. Pisang kepok ini diberi nama Tanjung, yang merupakan singkatan dari tanpa jantung. Rencana dan program mendukung pengembalian Nagari Salayo sebagai penghasil utama pisang kepok varietas tanpa jantung direalisasikan dengan tanam perdana 450 batang rumpun pisang pada bulan April 2018 yang juga merupakan awal kegiatan ini dimulai. Varietas kepok Tanjung sendiri merupakan pisang kepok dengan bobot buah mencapai 25 hingga 35 kg per tandan. Jumlah sisir 10 hingga 12 sisir per tandan, jumlah buah 150 hingga 175 dengan nilai jual Rp75.000 hingga Rp100.000 di kebun. Dengan jarak tanam 3,5 meter dan populasi 900 batang per hektar, pisang varietas kepok Tanjung dapat dipanen dengan umur berkisar antara 12 hingga 13 bulan. Pisang kepok Tanjung memiliki banyak keunggulan, di antaranya memiliki buah yang lebih besar sampai ujung tandan, serta memiliki tekstur lebih kenyal dan cita rasa yang manis. Tidak seperti pisang kepok lainnya yang terasa asam dengan total padatan terlarut 29 hingga 30 Brix, dengan nilai jual yang tinggi serta berpotensi untuk menjadi komoditas ekspor produk olahan, terutama tepung pisang untuk mengisi pasar Jepang. Badan Litbang Kementerian Pertanian ini tugas utamanya itu mendukung tugas dari Dirjen Teknis yang ada, tentunya Dirjen Hortikultura. Kita menyiapkan teknologi mulai dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari penyiapan varietas unggul barunya, dukungan inovasi teknologi, termasuk di pasca panennya. Ada 5 buah lokal yang konsumsi per kapitanya cukup tinggi di Indonesia. Mulai dari pisang itu konsumsi per kapitanya 9,9 kg per kapita. Terus menyusul ke pepaya itu 5,3 kg per kapita. Terus yang ketiga jeruk itu hampir 4 kg per kapita. Dan menyusul salak 2,3 dan mangga. Untuk meningkatkan kualitas buah lokal kita, tentunya penanganan pasca panen itu menjadi fokus utama. Dari sisi kita bagaimana meningkatkan daya tahan daya simpan buah kita, karena kan buah itu sangat ditentukan dari casingnya ini, penampilannya ini. Jadi tentunya buah kita kan di daerah tropis, punya kualitas, punya mutu yang sebenarnya berbeda dengan buah-buah subtropis tentunya. Dinamika lingkungan strategis kita kan ini sangat berbeda. Tentunya buah-buah lokal kita ini kan dari Sabang sampai Merauke ini punya agrosistem yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Kita menyiapkan varietas unggul baru sesuai dengan kebutuhan pasar juga. Jadi terkait dengan agrosistem kita juga dan kebutuhan pasar kita seperti apa. Target kita ini Badan Litbang tentunya sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertanian, tentunya akan kita dorong ini varietas unggul baru kita tidak hanya dikenal di Badan Litbang atau hanya di unit-unit kerja di Balai Penelitian, tapi kita akan masifkan ini. Harusnya teknologi yang kita miliki mulai dari varietas termasuk teknologi bisa sampai langsung ke setiap level provinsi dan kabupaten, karena kita punya kantor cabang lah istilahnya yang ada di daerah. Salah satu varietas unggul lainnya yang mulai dikenal masyarakat dan prospeknya sangat menguntungkan adalah pepaya merah delima. Varietas unggul pepaya hasil inovasi Badan Litbang Pertanian ini sudah berkembang di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Buah pepaya merah delima masih terbilang baru di masyarakat. Buah ini merupakan hasil pemuliaan Badan Litbang Pertanian pada tahun 1999 hingga 2010
yang telah melalui tahapan evaluasi selama kurang lebih 8 tahun. Prospek buah Nusantara, khususnya pepaya, menurut saya sangat prospektif, apalagi di saat wabah COVID-19 ini, di mana daya tahan tubuh masyarakat perlu kita tingkatkan. Pepaya merah delima ini merupakan hasil kegiatan pemuliaan di Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika. Itu awalnya kita melakukan suatu kegiatan persilangan pemuliaan beberapa petetua sehingga dapat generasi yang kelima. Kemudian kita lakukan uji adaptasi. Ternyata pepaya ini memiliki keunggulan. Kenapa? Ukurannya sedang sampai menengah, yaitu antara 600 sampai 1000 gram. Kemudian juga kadar gulanya yang tinggi. Kemudian juga pepaya ini mempunyai warna daging yang merah dan daya tahan simpan. Jatuh bangun dalam budidaya pepaya sudah menjadi hal yang wajar dialami petani atau pebisnis tanaman buah ini. Fluktuasi harga yang tidak menentu, serta tantangan serangan hama penyakit yang tinggi tetap tidak menyurutkan beberapa petani dan pebisnis hortikultura untuk tetap konsisten bertanam pepaya. Hal ini menunjukkan nilai komersial dan prospek keuntungan bertanam pepaya yang sangat tinggi. Hasil inovasi untuk pepaya merah delima perlu dilakukan percepatan pengembangan, serta terobosan pengembangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pepaya di dalam negeri kebutuhan ekspor. Kalau satu batang merah delima ini, kalau daya panennya ada sampai 5, jumlah buahnya lebih banyak dari pepaya yang lain. Dipersembahkan oleh penerapan mekanisasi modern 4.0 di bidang pertanian menjadi solusi dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Di antaranya adalah drone penebar benih padi, drone penyemprot pupuk, robot tanam padi, autonomous traktor, smart irrigation, traktor perahu, alsin panen dan olah tanah terintegrasi, UPJA Smart Mobile. Penerapan mekanisasi pertanian 4.0 diharapkan proses usaha tani semakin efisien guna menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Jayalah Pertanian Indonesia. dipersembahkan oleh Buah merupakan komoditas hortikultura yang penting bagi kesehatan karena berfungsi sebagai sumber vitamin dan mineral yang tidak tergantikan. Permintaan dan kebutuhan akan buah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kesadaran akan pentingnya gizi, serta berkembangnya industri berbahan baku buah. Itulah yang menjadi konsentrasi Badan Litbang Pertanian dalam melaksanakan penelitian tanaman buah tropika untuk mengembangkan tanaman buah tropika yang berujung pada peningkatan produksi buah lokal untuk kebutuhan dalam negeri dan permintaan ekspor. Pengembangan papaya merah delima di Sumatera Barat diawali pada tahun 2007. Pada awalnya, petani tidak yakin dengan keunggulan pepaya merah delima karena memiliki ukuran yang sedang. Tetapi buah pepaya merah delima ternyata dapat menembus pasar supermarket yang dijual dengan harga petani Rp3.500 per kilogram. Pengembangan pepaya ini memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani sehingga menjadi contoh bagi petani lain di sekitarnya. Sejak mendapatkan legalitas pengembangan varietas pepaya merah delima pada tahun 2011, maka pengembangannya segera menyebar di seluruh Sumatera Barat. Nilai komersial komoditas pepaya merah delima menjadi salah satu daya tarik untuk pengembangan budidaya buah yang rasanya manis ini. Hal inilah yang mendorong petani di kota Payakumbuh
untuk merintis berkebun pepaya merah delima. Sebut saja Afrizal, petani dari kelompok Tani Bersatu Payakumbuh Selatan ini, mulai mengembangkan pepaya merah delima di desanya sejak tahun 2019 melalui pendampingan teknologi dari Badan Litbang Pertanian. Saat ini, Afrizal telah sangat sibuk memasok pepaya merah delima ke pasar lokal yang diakibatkan tingginya permintaan konsumen hingga kota-kota lain di Indonesia. Pepaya merah delima ini buahnya sedang-sedang, disukai oleh konsumen, dan rasanya lebih manis dari pepaya yang lain, dan buah pepaya yang lain lebih besar, daya tahannya lebih lama dari pepaya yang lain. Kalau pepaya merah delima saya mengirim 1.500 per kilo, kalau pepaya yang lain 1.000 per kilo. Kalau satu batang merah delima ini, kalau daya panennya ada sampai 5, jumlah buahnya lebih banyak dari pepaya yang lain. Saya mengajak para petani dan masyarakat untuk membangun optimisme sektor pertanian. Hal ini penting baginya agar masyarakat sadar pangan tidak boleh terhenti berproduksi dalam tantangan dan situasi apapun. Pangan menjadi prioritas bagi negara. 267 juta rakyat lebih masih akan terus butuh makan. Sektor lain memang penting, namun pangan paling utama. Kalau tidak makan, apapun tak bisa dilakukan. Kalau penghasilannya, kalau bilang sudah lebih cukup, kalau kita cerita rincikan jualannya banyak lah. Tetapi sudah bisa biaya anak sekolah, sudah bisa menghidupi tetangga dan masyarakat sekitarnya, bahkan sudah bersebar untuk masyarakat yang luas. Nama saya Warlis Anjung dari kelompok Tani Serba Usaha, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang telah menjadikan negari Selayo lumbung pisang bisa sukses lagi. Komoditas buah tropika asli Indonesia diharapkan dapat menjadi pilihan utama bagi konsumen dalam negeri maupun mancanegara, serta menjadi andalan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani buah. Oleh karena itu, pengembangan budidaya tanaman buah masih sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan produksi dan kualitas buah. Itulah yang menjadi tugas dari Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika dalam melaksanakan penelitian tanaman buah tropika dengan teknologi produksi tanaman buah yang berorientasi terhadap mutu dan nilai tambah buah. Diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi petani buah untuk mengusahakan dan mengembangkan tanaman buah tropika. Demikian update inovasi kali ini, dan sampai jumpa lagi dalam inovasi lainnya di Jelajah Inovasi bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian.